Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilahul awwalina wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul amin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya karim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Amma ba'd, ikhwani fid din, a'azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala kita dapat melanjutkan kembali pembahasan dari kitab Mukhtasar Siratin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sirati ashabihil asyarah, ringkasan tentang sirah Nabi dan sirah 10 orang sahabat beliau, karya Al-Imam Abdul Ghani bin Abdul Wahid Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Dan seperti yang telah kita sebutkan di pertemuan sebelumnya, bahwa pelajaran tentang sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini dari suatu pelajaran yang penting untuk kita pahami. Terlebih sirah yang kita bahas, kita pelajari adalah sirah dari seorang yang sangat mulia, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan afdalul makhluqat, makhluk yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Beliau adalah sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah, pimpinannya anak cucu Adam pada hari kiamat. Beliau yang pertama kali membuka pintu surga, yang tidak akan terbuka pintu surga kecuali dengan beliau yang mengetuknya. Dan kita tidak akan bisa masuk ke dalam surga kecuali melalui jalan yang telah digariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini kemuliaan beliau, dan kemuliaan ini diakui bukan hanya oleh umatul Islam, akan tetapi bahkan diakui oleh sebagian orang-orang kafir. Makanya telah ada sebagian mereka menulis terkait dengan 100 orang yang berpengaruh di dunia ini, dan salah satunya yang mereka sebut, orang yang pertama bahkan adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwa kehebatan beliau, keluar biasaan beliau itu bahkan diakui oleh orang-orang kufar. Nah, dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga telah mencapai suatu tingkatan yang tidak bisa dicapai oleh makhluk. Beliau ketika Isra dan Mi'raj itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sampai ke Sidratul Muntaha, sehingga sangat dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Saking dekatnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dengan Allah Subhanahu wa taala, sampai ada yang bertanya dari sebagian sahabat beliau, "Hal ra'aita rabbak?" Ya Rasulullah, apakah engkau melihat Tuhanmu? Maka Rasulullah bersabda, "Nurun anna arah."
cahaya. Bagaimana aku bisa melihat Tuhanku? Ini menunjukkan kedekatan beliau dengan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maka ini dari keistimewaan tatkala kita mempelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga dari sisi yang lain bahwa sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diriwayatkan dengan sanad, dengan menyebutkan sanad dari fulan, dari fulan, dari fulan sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bisa dikoreksi keabsahannya. Sehingga dari sini bahwa sirahnya Nabi itu bisa dipertanggungjawabkan tentang kevalidannya. Nah, bisa dipertanggungjawabkan. Dan secara umum memang agama kita itu diriwayatkan dengan sanad, dan ini keistimewaan agama Islam. Berbeda dengan agama-agama yang lainnya. Sirah dari orang-orang sebelum beliau itu diriwayatkan tanpa sanad dan kurang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, seperti kitab yang diyakini oleh orang-orang Nasara pada hari ini berkaitan dengan sejarah misalnya Nabiullah Isa alaihi salam, itu disebutkan tanpa sanad. Berbeda dengan sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu semuanya diriwayatkan dengan sanad dan bisa diperiksa tentang keabsahannya. Dan ini dari keistimewaan agama kita. Al-Imam Ibnu Mubarak rahimahullah taala pernah berkata, al-isnadu minad din, laula al-isnad laqala man syaa ma syaa. Sanad itu adalah bagian dari agama. Andaikan bukan karena ilmu sanad, niscaya orang akan berkata semaunya, orang akan berkata sekehendaknya. Akan tetapi dengan ilmu sanad bisa ditahu ini benar atau keliru, ini betul atau ini salah. Dan agama kita dimuliakan dengan ilmu sanad. Nah, kemudian ikhwani fi din azani Allah wa iyyakum, seseorang ketika mempelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari situ dia bisa menelusuri pembahasan-pembahasan ilmu yang lain. Maka seperti yang pernah kita isyaratkan bahwa dengan mempelajari sirah Nabi, seseorang akan tahu tentang ilmu akidah. Seseorang akan bisa paham tentang ilmu tauhid dari sela-sela pelajaran sirah itu. Dan itu nampak memang dari pelajaran sirah nabawiyah. Misalnya kisah tentang menjelang wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam sejarah bahwa ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berada dalam sakarat, beliau berada dalam sakaratul maut, diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha bagaimana penderitaan beliau ketika itu, di mana sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menaruh kain yang basah di atas kepalanya untuk meringankan sakitnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian di sela-sela itu Rasulullah berucap, la'natullahi 'alal yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Laknat Allah menimpa Yahudi dan Nasara karena mereka menjadikan kubur nabi-nabi mereka sebagai masjid. Nah, di sini luar biasa pelajaran akidah yang kita bisa ambil, di mana Rasulullah SAW mengingatkan terkait dengan fitnah kuburan, yang hal tersebut telah diyakini oleh orang-orang musyrikin dahulu. Mereka terfitnah dengan kuburan.
Maka diingatkan oleh Nabi SAW perkara ini agar jangan sampai umatnya terjatuh di dalam hal tersebut dan menjadikan kuburan beliau sebagai berhala yang disembah. Sebagaimana yang banyak terfitnah pada hari ini sebagian kaum muslimin, dari fitnah kuburan, di mana mereka mengagungkan kuburan sehingga sampai menjadikannya sesembahan, waliyadu billah. Maka Nabi SAW menyebutkan hal tersebut saddud dari'ah, untuk menutup celah jangan sampai terjadi yang namanya kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran tauhid yang kita bisa ambil. Oleh karenanya ulama bersepakat haramnya untuk sholat menghadap kuburan. Itu tidak ada silang pendapat di kalangan para ulama, sebab hal tersebut bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Hal tersebut bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Nah, maka dengan mempelajari sirah kita bisa mengetahui dan memahami ilmu tauhid. Dan juga di dalam pelajaran sirah sangat banyak disebutkan tentang ahkam, hukum-hukum syariat. Nah, dan ini nampak dari sirahnya Nabi SAW. Iya, seperti misalnya juga pada saat Nabi SAW sakit, yang sakit ini mengantarkan beliau kepada ajalnya, dan Nabi SAW merasakan demam yang sangat tinggi ketika itu. Apa yang beliau rasakan SAW sampai diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW jatuh bangun. Nabi SAW karena beratnya sakit yang beliau rasakan, beliau sampai pingsan. Kemudian ketika Nabi sadar, Nabi, pertanyaan pertama Rasulullah kepada sahabatnya, as-sallan nas, apakah manusia sudah sholat? Maka dikatakan, hum yantadirunaka ya Rasulullah, mereka menunggumu ya Rasulullah. Mereka belum sholat ya Rasul, mereka menunggumu. Maka Nabi SAW pun bangkit. Ketika Nabi bangkit, pingsan lagi Rasulullah. Tidak beberapa lama lagi beliau sadar. Maka kembali pertanyaan pertama beliau, as-sallan nas, apakah manusia sudah sholat? Hum yantadirunaka ya Rasulullah, mereka menunggumu ya Rasulullah. Bangkit Rasulullah, pingsan lagi beliau. Saking beratnya sakit yang beliau derita ketika itu, sampai disebutkan 3 kali seperti itu berulang, hingga pada akhirnya beliau SAW memerintahkan Abu Bakar Siddiq untuk mengimami manusia sholat. Dan disebutkan bahwa Nabi ketika mau sholat, sadar dari pingsannya, beliau minta air untuk beliau mandi. Setiap kali beliau sadar mau sholat, beliau minta air untuk mandi. Nah, di sini kita bisa mendapati banyak faidah dalam hukum syariat. Yang satu diantaranya, ya, bahwa seorang misalnya kalau habis pingsan, ketika dia sadar dan dia mau sholat, maka tidak cukup dengan sekedar berwudu, dia mesti mandi, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW. Dan ini faedah fikih yang kita bisa dapatkan. Maka seorang yang faqih, seorang yang ahli dalam fikih, tidak akan sempurna keahliannya sebelum dia memahami tentang sirah Nabi SAW. Sebab kalau dia tidak tahu tentang sirah, bisa jadi dia keliru di dalam mengambil istinbat hukum. Terkadang dia keliru dalam hal tersebut. Atau bisa jadi dia keliru dalam urusan nasikh dan mansukh. Bisa jadi dia berdalil dengan ayat atau hadis yang sudah mansukh, yang sudah terhapus hukumnya. Dari mana kita bisa mengetahui nasikh dan mansukh itu? Kalau bukan mempelajari sirah Nabi SAW. Makanya kata Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah ta'ala, tata'allaqu bimaghazi Rasulullah SAW ahkamun kathirah fayajibu katbuha wal hifdhu laha. Sungguh sirah-sirahnya Nabi SAW itu sangat berkaitan dengan hukum-hukum yang sangat banyak dari hukum-hukum syariat. Maka wajib untuk dituliskan dan wajib untuk dijaga dan dihafalkan.
Iya, ini kata Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu taala. Maka ini menunjukkan betapa pentingnya kita mempelajari sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, di pertemuan yang lalu, ya di pertemuan hari Sabtu, subuh Sabtu sebelumnya, ini kita untuk pekan ini subuh Jumat ya, karena kebetulan kajian kita tabrakan ya, dengan kajian di tempat lain ya, maka kita ambil hari Jumat ini. Baik, kita telah sebutkan biografi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nasab beliau sampai Nabi Ibrahim alaihi salam, bahkan sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi sampai Nabi Adam alaihi salam. Iya. Dan dari sana kita bisa mengetahui bagaimana kemuliaan nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, para ulama bersepakat bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari keturunan Adnan. Iya. Itu disepakati oleh para ulama sampai pada Adnan, kakek beliau sallallahu yang ke-20. Dan setelah Adnan, itu yang diperselisihkan oleh para ulama sampai kepada Nabi Ismail bin Ibrahim. Hanya saja ulama sepakat bahwa Adnan merupakan keturunannya Nabi Ismail bin Ibrahim. Itu sepakat para ulama. Hanya jalurnya dari bapak-bapaknya Adnan, kakek-kakeknya Adnan, itu yang diperselisihkan oleh para ulama. Tapi sepakat Adnan ini keturunannya Nabi Ismail bin Ibrahim alaihissalam. Nah, dan kita bisa melihat ya bagaimana jalur sanad beliau sampai pada Nabi Nuh alaihissalam yang merupakan Abul Bashar Ats-Tsani, nenek moyang manusia yang kedua. Kemudian sampai Nabi Idris alaihissalam, seorang nabi yang pertama kali menulis dengan pena. Kemudian sampai pada Nabi Adam alaihissalam yang merupakan Abul Bashar al-Awwal, bapaknya atau nenek moyangnya manusia yang pertama. Nah, walaupun terkait dengan nama-nama itu yang diperselisihkan oleh para ulama rahimahumullahu ta'ala. Dan dari sana ikhwani fiddin, kita bisa mengetahui kemuliaan nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana nasab beliau dari awal sampai akhir itu tidak ada kebejatan di dalamnya. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala di dalam kitabnya Sahihus Sirah, bahwa nasabnya Rasulullah SAW itu tidaklah ada di dalamnya ya sesuatu dari kebejatan atau perzinahan. Makanya disebutkan dalam hadis, kharajtu min nikahin walam ukhraj min safahin min ladun Adam ila an walladani abi wa ummi. Kata Nabi SAW, aku keluar dari pernikahan, bukan dari hasil zina. Nah, dan aku tidak keluar dari perzinahan, kata Nabi SAW. Dan tidak ada bapak-bapakku setelahnya yang seperti itu. Sampai pada Nabi Adam alaihissalam, ayah dan ibuku melahirkan aku. Lam yusibni min safah, aku tidak pernah tersentuh oleh sesuatu yang buruk dari hasil hubungan yang jelek. Walaupun itu terjadi di masa jahiliyah, walaupun itu terjadi di masa kejahiliahan, Nabi SAW keluar dari keturunan yang baik-baik. Nah, ini ikhwani fiddin a'azani Allahu wa iyyakum. Makanya disebutkan pula dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bu'ithu min khairi quruni ibni Adam qarnan fa qarnan. Kata Rasulullah SAW, aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di sebaik-baik generasi keturunan Nabi Adam alaihissalam, dari generasi ke generasi, sampai aku dilahirkan pada generasi yang terbaik.
Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis riwayat Muslim dikatakan, "Innallaha istafa Kinanah min waladi Ismail." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memilih Kinanah dari keturunannya Nabi Ismail. Wastafa Quraisyan min Kinanah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memilih Kinanah dari Quraisy. Ini yang kemarin kita sebutkan bahwa Quraisy itu namanya adalah An-Nadhr. Iya. Namanya adalah An-Nadhr. Nah, kemudian wastafani min Quraisy atau wastafa min Quraisy Bani Hashim. Kemudian Allah memilih anak keturunan Hashim dari Quraisy. Wastafani min Bani Hashim, dan Allah memilih saya dari keturunannya Hashim, kakek buyutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau pilihan dari pilihan dari pilihan dari pilihan orang-orang yang terpilih. Ini kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fi din, a'azani Allah wa iyyakum. Setelah Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah menyebutkan tentang nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di sini beliau sebutkan tentang nasab ibu beliau. Ummuhu sallallahu alaihi wasallam, dikhususkan ibu beliau. Ya, kalau bapaknya tidak disebut lagi karena sudah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi. Adapun ibu beliau sallallahu alaihi wasallam, ummuhu sallallahu alaihi wasallam, wa ummu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Aminatu bintu Wahb. Ibunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bernama Aminah bintu Wahab. Ibunya beliau bernama Aminah bintu Wahab. Kemudian terusannya Aminah bintu Wahab bin Abdi Manaf bin Zuhrah bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib. Nah, sehingga ibunya Nabi sallallahu alaihi wasallam ini berjumpa dengan bapak beliau, nasabnya pada Kilab bin Murrah. Adapun pada Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri itu pada Abdu Manaf bin Zuhrah. Walaupun Zuhrah ini berbeda pada kakeknya Nabi SAW setelah itu, tetapi dari Kilab bin Murrah itu semuanya sama. Nah, ini ikhwani fillah a'azani Allah. Ini juga menunjukkan bahwasanya garis keturunannya ibunya Rasulullah SAW ini juga garis keturunan yang mulia, dan ternyata dari suku Quraisy juga, dari keturunan Quraisy juga. Nah, dan disebutkan bahwa Aminah ini, ibunya Rasulullah SAW ini adalah seorang wanita yang sangat utama dari suku Quraisy, nasabnya tatkala itu. Sehingga beliau termasuk dari pimpinan wanita dalam urusan nasab terbaik pada waktu itu di zamannya beliau. Ini Aminah ibunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Dan disebutkan oleh para ahli sejarah bahwa Rasulullah SAW itu dari keturunan bapak beliau yang dari keturunannya Quraisy, yang mana ibu beliau sallallahu alaihi wasallam juga dari keturunannya Quraisy. Yang itu kata para ulama tidak didapatkan pada semua orang Arab Quraisy kecuali beliau saja. Kalau selain beliau dari suku Quraisy, itu terkadang mereka dapatkan Quraisy itu dari bapaknya, atau terkadang dari ibunya saja yang keturunan Quraisy. Sementara Nabi SAW, ibu dan bapaknya itu kedua-duanya dari keturunan Quraisy, dan Quraisy itu yang termulia dari keturunan-keturunan dari kakek-kakek Nabi SAW setelahnya, tentunya selain Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya bangsa Arab ketika itu mereka dikenal dengan suku Quraisy, dikenal dengan suku Quraisy karena mereka memandang sangat mulianya Quraisy ketika itu.
Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Sehingga Nabi kita Muhammad SAW, beliau memiliki garis keturunan yang sangat mulia, dan itu beliau dapatkan dari bapak beliau sendiri dan ibu beliau sendiri. Nah, ibu beliau bernama Aminah bintu Wahab bin Abdi Manaf bin Zuhrah bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib. Iya. Dan seperti yang tadi kita sebutkan bahwa ibunya Rasulullah SAW itu dimuliakan di tengah orang-orang Arab Quraisy ketika itu karena garis keturunan beliau yang sangat mulia. Karena garis keturunan Rasulullah SAW yang sangat mulia. Baik. Kemudian setelah beliau menyebutkan tentang ibunya Rasulullah, maka di sini beliau mulai bercerita tentang wiladatuhu sallallahu alaihi wasallam, tentang kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Bagaimana kelahirannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nah, di sini Imam Al-Imam Abdul Ghani bin Abdul Wahid Al-Maqdisi, beliau hanya menyebutkan globalnya saja. Ya, disebutkan di dalam kitab sirah bahwa di sana ada kisah terkait dengan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, disebutkan bahwa kakeknya Nabi yang dikenal dengan Abdul Muttalib itu beliau tidak memiliki seorang anak, atau beliau bertahun-tahun belum dikaruniai anak. Maka ketika itu Abdul Muttalib bernadar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nadarnya Abdul Muttalib, kata beliau, andaikan saya memiliki 10 orang anak laki-laki semuanya, maka anak yang ke-10 aku akan sembelih. Anak yang ke-10 aku akan sembelih. Kata siapa? Kata Abdul Muttalib. Dan subhanallah, nadarnya Abdul Muttalib ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan beliau setelahnya keturunan, anak pertama, anak kedua, anak ketiga, laki-laki semuanya, sampai anak ke-10. Dan anak yang ke-10 bernama Abdullah, bapaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sesuai dengan nadarnya Abdul Muttalib ingin apa? Menyembelih anak yang ke-10. Akan tetapi justru anak yang ke-10 ini anak yang paling istimewa. Abdullah ini anak yang paling istimewa ini. Sehingga Abdul Muttalib ketika itu hampir merubah niatnya, tidak jadi. Kenapa? Ini anak yang paling istimewa, ini anak yang ke-10 justru. Tapi nadarnya Abdul Muttalib, anak yang ke-10 kalau lahir akan disembelihnya, disembelih betul-betul. Maka ketika Abdul Muttalib dalam keadaan dilematis, dia apakah harus disembelih atau tidak, tapi beliau sudah bernadar. Nah, orang Arab ketika itu mereka sangat pantang kalau sudah bernadar harus dilaksanakan. Maka dengan berat hati Abdul Muttalib ingin menyembelih Abdullah ini. Ketika Abdul Muttalib mau menyembelih Abdullah, maka datang saudara-saudara beliau, paman-paman beliau, membujuk Abdul Muttalib agar jangan disembelih Abdullah ini. Walaupun kamu sudah bernadar, batalkan saja nadarmu itu. Kata saudara-saudara dan paman-pamannya Abdul Muttalib. Maka apa yang terjadi? Ketika itu mereka pun mendatangi seseorang untuk memutuskan bagaimana ini, apakah dilaksanakan nadarnya atau tidak. Akhirnya diputuskan ketika itu harus diundi, dimasukkan dalam sebuah kayu namanya Abdullah, dan di kayu yang lain ditulis 100 ekor onta. Jadi taruhan, kira-kira siapa yang keluar namanya. Kalau tidak keluar namanya, misalnya yang keluar adalah nama Abdullah, maka dia harus pertaruhkan 100 ekor onta. Dia bayar dengan 100 ekor onta. Maka diundi,
Undian pertama keluar nama Abdullah. Maka Abdul Muttalib bayar 100 ekor onta. Diundi lagi untuk yang kedua kalinya. Yang kedua keluar lagi nama Abdullah. Ketiga keluar lagi nama Abdullah, sampai 9 kali. Jadi berapa onta yang harus dia bayar? 900 ekor onta. Nah itu satu ekor onta itu sangat mahal ya, lebih mahal dari sapi itu onta itu. 900 ekor onta untuk membayar apa? Abdullah ini. Nah, pada undian yang ke-10 baru keluar 100 ekor onta. Nah, maka paman-pamannya dan saudara-saudaranya mengatakan, wahai Abdul Muttalib, ya, ini mungkin Allah sudah ridho kepadamu dengan kamu membebaskan, menyedekahkan 900 ekor onta. Sudah diberikan ketika itu bersedekah dengan 900 ekor onta untuk membebaskan siapa? Abdullah ini. Subhanallah. Nah, makanya dikenal di dalam sejarah Nabi SAW itu putra Ad-Dabih ibnu Dabih. Nabi SAW itu dikenal dengan apa? Putra dari seorang yang hampir disembelih, dari putra orang yang hampir disembelih 2 kali. Yang pertama Abdullah sendiri hampir disembelih, ya kan? Dan yang kedua siapa? Ismail yang juga hampir disembelih oleh bapaknya Ibrahim. Ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah, kalau disembelih Abdullah ketika itu, apa yang terjadi? Nah, tapi Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan dengan hikmahnya Allah selamatkan Abdullah. Dan dari Abdullah terlahir Rasul yang termulia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, singkat cerita, ya, Abdullah bapaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu tumbuh dewasa dan beliau menikah dengan ibunya Rasulullah, yaitu Aminah bintu Wahab. Menikah dengan seorang wanita yang mulia dari suku Quraisy yang bernama Aminah. Orang Arab ketika itu memang terkenal, mereka kalau mau menikah cari yang sekufu. Sekufu maksudnya yang setara derajatnya. Abdullah garis keturunannya mulia, dia cari juga wanita yang garis keturunannya mulia. Didapat wanita yang termulia ketika itu, garis keturunannya adalah Aminah bintu Wahab. Maka menikahlah Abdullah dengan Aminah. Nah, dan dari pernikahan mereka lahir 1 orang anak saja. Nah, dari sinilah kita bisa tahu bagaimana keturunan Nabi SAW, bagaimana kemuliaan nasab Nabi yang tidak ada berserikat dengan beliau. Karena dari Abdullah dan Aminah hanya lahir Rasulullah SAW. Makanya kita tidak kenal kan, ada saudaranya Rasulullah SAW. Karena memang yang terlahir cuma 1 orang, cuma Nabi Muhammad SAW. Iya. Maka disebutkan bahwa Abdullah ini kan, bapaknya Nabi ini meninggal di saat Nabi SAW masih dikandung oleh Aminah. Abdullah sudah meninggal, makanya beliau SAW itu sudah yatim dari semenjak beliau masih dalam kandungan. Karena bapaknya meninggal, beliaunya belum lahir, sallallahu alaihi wasallam. Nah, diceritakan bagaimana Abdullah itu bisa meninggal dunia. Jadi Abdullah ini ketika Aminah itu hamil, maka beliau pun sangat bergembira dan ingin mengabarkan kepada keluarganya, kepada paman-pamannya, kepada saudara-saudaranya tentang hamilnya Aminah. Dan beliau pergi ke Madinah ketika itu. Yang Madinah ketika itu bernama Yathrib. Sebelum kota Madinah dinamakan Madinah, itu bernama apa? Yathrib. Maka Abdullah pergi ke Yathrib ketika itu. Dan di Yathrib terkenal pada waktu itu tersebar wabah yang sangat berbahaya, demam yang sangat tinggi, penyakit yang sangat berbahaya. Dan itu terkenal di mana? Di kota Madinah. Nah, sampai pada saat Nabi SAW berhijrah ke Madinah, itu sebagian sahabat kan terkena demam yang sangat berbahaya itu. Sampai yang sempat kena dengan demam itu Abu Bakar As-Siddiq dan Bilal bin Rabah.
Sampai Bilal bin Rabah berkata, andaikan diperbolehkan saya berangan-angan untuk mati, saya lebih memilih mati ketimbang kena penyakit ini. Nah, itu sampai kata Bilal bin Rabah. Nah, Abdullah ketika beliau datang ke Madinah, itu terkena wabah itu, terkena demam yang sangat tinggi itu, dan beliau meninggal karena sebab itu. Beliau meninggal karena sebab itu. Nah, ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum, ya. Maka meninggallah bapaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Abdullah ketika itu meninggalkan warisan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau meninggalkan 5 ekor unta, kemudian beberapa ekor kambing, dan 1 budak perempuan dari keturunan Habasyah. Nah, inilah yang dikenal di kemudian hari, ya, bernama Ummu Aiman. Namanya apa? Namanya Barokah. Ummu Aiman. Nah, yang beliau akhirnya masuk ke dalam Islam. Iya. Nah, ini ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Baik. Maka ini singkat kisah tentang bagaimana kelahirannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu. Nah, di sini Imam Abdul Ghani bin Abdul Wahid Al-Maqdisi menyebutkan tentang kelahirannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya, kelahirannya Rasulullah itu dikenal dengan Maulid. Maulid itu dalam bahasa Arab artinya ismuz zaman dan ismul makan. Jadi kalau dibilang maulid berarti apa? Tempat kelahiran atau waktu kelahiran. Itu artinya maulid. Tempat kelahirannya Nabi atau apa? Waktu kelahirannya Nabi. Nah, dari sisi bahasa ini, ya tentunya tidak ada yang mau mengingkari maulidnya Nabi, ya kan? Dan tidak ada seorang pun yang mengingkari maulidnya Nabi. Nah, itu disepakati oleh umat Islam. Tidak ada pengingkaran terhadap hari kelahirannya Nabi. Bahkan kalau diingkari hari kelahiran Nabi, waktu kelahiran Nabi, tempat kelahiran Nabi, nah ini sama saja mengingkari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga pembahasannya bukan pada hari kelahiran atau tempat kelahirannya Nabi. Yang didiskusikan oleh para ulama tentang ihtifalnya itu, perayaannya itu. Nah, itu yang dibicarakan oleh para ulama, bukan terkait dengan kelahirannya. Karena sebagian orang terkadang berkata, oh, mengingkari maulid Nabi berarti mengingkari Nabi SAW. Siapa yang mengingkari maulidnya Nabi? Maulidnya Nabi ditetapkan, tapi yang dibahas oleh para ulama tentang ihtifalnya itu. Nah, yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi sendiri, para sahabat, para tabi'in, para atba'ut tabi'in, dan oleh imam-imam kaum muslimin. Nah, ini ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Baik. Maka dikatakan oleh Imam Abdul Ghani bin Abdul Wahid Al-Maqdisi, wulida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Makkah. Rasulullah itu dilahirkan di Makkah. Ini tanpa ada khilaf di kalangan ulama. Sepakat ulama bahwasanya Rasulullah lahir di mana? Lahir di Makkah. Amal fil, pada tahun gajah. Fi syahri Rabiul Awwal, pada bulan Rabiul Awwal. Lilailataini khalata minhu, pada tanggal 2 Rabiul Awwal. Yaumal Isnain, pada hari Senin. Jadi Nabi lahir pada tahun gajah di bulan Rabiul Awal tanggal 2 Rabiul Awal, hari Senin. Kalau yang masyhur di kalangan kita tanggal berapa? 12 Rabiul Awal. Di sini Abdul Ghani menyebutkan khilaf ulama, memang perselisihan ulama tentang tanggal lahirnya itu. Wa qala ba'duhum ba'dal fil bi salasina ama. Ada yang berpendapat bahwa Nabi itu lahir setelah tahun gajah, 30 tahun setelahnya baru Nabi lahir. Wa qala ba'duhum bi arba'ina aman, dan ada yang berpendapat 40 tahun setelah tahun gajah baru terlahirnya Nabi. Was sahih, dan pendapat yang kuat kata
Abdul Ghani bin Abdul Wahid annahu wulida amal fil, bahwa Nabi dilahirkan pada tahun gajah. Tahun keberapa itu? Wallahu a'lam. Karena memang dulu ya, orang-orang Arab dulu mereka tidak mengenal angka. Orang-orang Arab itu ummatun ummiyah. Mereka itu umat yang buta huruf, tidak bisa nulis, tidak bisa membaca. Makanya tahun dikenal di kalangan mereka itu dengan sebutan peristiwa besar. Nah, karena di tahun kelahirannya Nabi dekat-dekat dengan peristiwa besar ketika itu, yaitu apa? Adanya pasukan bergajah yang mau menyerang Ka'bah. Maka dikenal kelahirannya Nabi bukan dengan angka, tapi dengan peristiwa amal fil, tahun gajah. Nah, ini ikhwani fillah a'azani Allah wa iyyakum. Dan ini terus berjalan sampai masa Nabi. Di masa Nabi pun belum ditetapkan tahun-tahun itu. Dan Rasulullah sendiri berkata apa? Nahnu ummatun ummiyah. Kami ini umat yang buta huruf. La naktub wa la nahsub. Kami tidak bisa menulis, kami tidak bisa berhitung. Asyahru hakada wa hakada wa hakada. Bulan itu kata Nabi begini, begini, begini. Maksudnya 30 bulan itu. Wasyahru hakada wa hakada wa hakada. Dan bulan itu begini, begini. Kemudian Nabi lipat ibu jarinya. Berapa? 29. Maksudnya Nabi bulan itu imma 29 atau 30. Makanya kalau kita lihat kalender Hijriah, imma 29 hari atau 30 hari. Tidak ada kalender Hijriah itu sampai 28. Tidak ada kalender Hijriah itu sampai 31 seperti kalender Masehi. Nah, itu berlanjut terus sampai di masa Nabi SAW. Ya. Makanya kalau kita lihat peristiwa Hudaybiyah, kapan itu? Dikenal dengan amal Hudaybiyah, walaupun setelahnya ditetapkan angka, ya kan. Perang Badar disebut dengan Yaumu Badrin, Yaumu Hunain, Yaumu Uhud, dan disebut angkanya. Nah, itu baru muncul angka-angka itu di masa kekhalifahan siapa? Umar. Baru ditetapkan angka-angka. Nah, ini atas peristiwa yang datang kepada beliau. Jadi di masa Nabi belum ada tahun itu belum ditetapkan. Di masa Abu Bakar juga belum ditetapkan. Di masa Umar baru ditetapkan. Itu pun karena ada suatu peristiwa. Jadi ada dua orang datang kepada Umar ketika itu beliau menjadi khalifah, Amirul Mukminin. Berdebat dua orang ini. Dua orang ini berdebat masalah utang. Ya, jadi berdebat masalah utang. Datang kepada Umar bin Khattab. Kemudian yang memberi utang ini mengadu, wahai Umar, wahai Amirul Mukminin, ini si fulan ini dia tidak mau bayar utangnya. Dia sudah janjikan ya di bulan Sya'ban dia mau bayar, tapi dia tidak bayar. Kata orangnya ini yang berutang ini, dia bilang, wahai Amirul Mukminin, betul, aku berutang di bulan Sya'ban, tapi bukan tahun ini, tahun nanti katanya. Tahun berapa itu? Belum ditahu, belum ada tahun ketika itu. Kalau nama bulan sudah ada, tapi nama tahun belum ada ketika itu. Akhirnya Umar bin Khattab pun berembuk dengan sahabat yang lain, ini harus ada solusinya ini. Orang berutang di bulan Sya'ban bayarnya, tahun berapa? Tidak tahu, ya kan? Akhirnya Umar bin Khattab panggil sahabat-sahabatnya, beliau bermusyawarah, akhirnya ditetapkan. Ya, tahun pertama itu ditetapkan oleh para sahabat, dan itu dimulai dari peristiwa Hijriyah, itu dimulai dari peristiwa hijrahnya Nabi, makanya dinamakan tahun Hijriyah. Ini kaitannya dengan hijrahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika itu Nabi hijrah bulan berapa Nabi hijrah ke Madinah? Bulan Rabiul Awal. Tapi kenapa jadi Muharram jadi ditetapkan sebagai bulan pertama? Bukan bulan Rabiul Awal. Nabi itu hijrahnya bulan Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal. Bukan bulan Muharram. Tapi kenapa bulan Muharram ditetapkan sebagai bulan pertama? Kata para ulama, karena bulan Muharram itu bulan persiapan hijrah para sahabat. Nah, jadi memang mereka sudah siap-siap hijrah bulan Muharram. Makanya itulah sejarahnya, bulan Muharram ditetapkan sebagai bulan pertama. Kemudian setelahnya Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, dan seterusnya sampai Dzulhijjah. Nah, itu pun ada sejarahnya. Ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa
wa iyyakum. Baik. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan pada tahun gajah. Iya, pada tahun gajah. Nah, dan di sini disebutkan di tahun gajah ini karena sebuah peristiwa yang besar ketika itu, yaitu peristiwa yang terkenal, penyerangan Abrahah ke kota Makkah tatkala itu, ingin menyerang Ka'bah. Jadi Abrahah ini kisahnya, beliau ini kan pembesar negeri Yaman ketika itu. Di waktu zamannya Abrahah, Yaman ketika itu masih dikuasai oleh Habasyah, Ethiopia sekarang masih dikuasai oleh Habasyah. Makanya Yaman masih ngikut kepada Habasyah. Abrahah menjadi gubernur di Yaman ketika itu. Nah, disebutkan bahwa pernah suatu hari Abrahah ini melakukan kesalahan. Raja Habasyah marah kepada Abrahah dan ingin menghukum Abrahah. Akhirnya Abrahah ya mensiasatinya dengan beliau ingin bangunkan untuk Raja Habasyah ini suatu gereja yang sangat besar. Raja Habasyah ketika itu beragama Nasrani. Abrahah juga ikut agama Nasrani. Maka dia bangun sebuah gereja besar, megah, disebut dengan gereja Qulais. Qulais itu dari nama Qalansuwah bahasa Arabnya. Qalansuwah. Kenapa disebut begitu? Karena Qulais ini, gereja Qulais yang dibangun Abrahah, saking tingginya kalau orang itu melihat ke atas itu sampai jatuh kopiahnya. Nah, makanya dinamakan seperti itu. Iya. Ikhwani fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Nah, disebutkan bahwa Abrahah setelah membangun gerejanya itu, maka dia ingin supaya orang-orang itu datang ke tempatnya. Dia sudah tahu bahwa di Ka'bah itu orang banyak haji ke sana. Karena orang-orang Quraisy, orang-orang musyrikin kan sudah memuliakan Ka'bah, masih ada peninggalan agama Nabi Ibrahim. Mereka muliakan Ka'bah. Orang-orang sudah berbondong-bondong ke kota Makkah untuk ke Ka'bah, untuk tawaf di Ka'bah. Nah, Abrahah juga pengennya seperti itu. Maka dia umumkan kepada orang-orang supaya apa? Supaya jangan tinggalkan Ka'bah, datang ke gereja kami. Nah, tentunya tidak semua orang menerima pengumumannya, keinginannya Abrahah ini. Sampai sebagian orang Arab ketika itu marah. Kenapa Abrahah ini ingin menyaingi Ka'bah kami? Nah, akhirnya menyusup ini satu orang ini, orang Arab ini, dia datang ke gerejanya, kemudian buang air besar di situ. Abrahah tahu, marah besar Abrahah. Bahkan lebih marah lagi Abrahah ketika dia tahu bahwasanya yang melakukan perbuatan ini adalah orang Arab yang memiliki Ka'bah. Tambah besar marahnya. Dia sudah cemburu dengan Ka'bah, dibuat marah lagi dengan perbuatan salah seorang Arab ini. Apa yang terjadi? Abrahah murka, dia mau menghancurkan Ka'bah. Nah, ini perilaku jahiliyah. Gara-gara ulah satu orang, akibatnya apa? Semua orang mendapatkan dampaknya. Nah, itu perilaku jahiliyah seperti itu. Abrahah begitu dia. Akhirnya apa yang terjadi? Abrahah ini pun mempersiapkan pasukannya. Nah, itulah pasukan bergajah. Abrahah sebenarnya membawa pasukan bergajah, bukan semuanya gajah. Disebutkan bahwa gajahnya ketika itu cuma 8 atau 9 aja. Tetapi dia ditempatkan paling depan. Makanya disebut pasukan bergajah. Selebihnya itu onta, ada yang pakai kuda, ada yang pakai keledai. Tapi di depannya memang itu pasukan bergajah. Maka dikenal dengan pasukan bergajah. Nah, Abrahah ini membawa semua pasukannya besar ketika itu untuk menghancurkan Ka'bah. Abrahah melewati jalan dari Yaman mau ke Makkah. Nah, Abrahah ini menantang siapa yang mau mencegah saya, silahkan. Silahkan siapa yang mau menantang. Ada sebagian orang-orang Arab ketika itu ingin mencegah Abrahah, itu dibantai semua oleh si Abrahah, tidak berkutik. Akhirnya dia jalan bersama pasukannya dan tidak ada yang menghalangi. Jalan.
Ketemu Abraha ini sambil jalan, sambil menjarah juga dia. Ada onta dia lihatnya di jarahnya, ada kuda di jarahnya, milik orang Arab. Salah satu yang dijarah ketika itu ontanya Abdul Muttalib. Ontanya siapa? Abdul Muttalib. Nah, ketika itu Abdul Muttalib kan orang yang kaya raya, punya onta sangat banyak. Dijarah sama Abraha sekitar 200 ekor onta miliknya Abdul Muttalib. Ketika itu Abdul Muttalib tidak terima. Abdul Muttalib ketika itu pimpinan di kota itu, di negeri itu. Beliau datang ke Abraha, ingin mengambil ontanya. Abraha ketika datang, Abdul Muttalib datang, beliau sambut. Beliau tahu ini orang mulia ini, Abdul Muttalib, kakeknya Nabi. Ketika datang, Abraha mengira Abdul Muttalib mau memohon supaya Abraha ini mengurungkan niatnya untuk menyerang Ka'bah. Tapi ternyata ketika ditanya Abraha, wahai Abdul Muttalib, kamu pengen apa? Silakan, apa yang kamu inginkan? Kata Abdul Muttalib, wahai Abraha, kau telah mengambil onta, kembalikan onta-ontaku itu. Itu ontaku, kata Abdul Muttalib. Berani Abdul Muttalib ketika itu. Nah, Abraha merasa heran, aku kira kamu ini adalah seorang yang pemberani, seorang pembesar. Kamu tahu enggak, saya ini mau menyerang Ka'bahmu, katanya Abraha. Tapi kamu datang cuma mau mengambil onta. Kamu enggak apa kalau bahasa sekarang enggak gentleman lah. Nah, apa kata Abdul Muttalib? Abdul Muttalib mengatakan, amma ana rabbul ibil. Saya, wahai Abraha, saya ini tuannya onta. Saya pemilik onta. Ontaku kau ambil, maka saya berhak mengambilnya. Amal Ka'bah, adapun Ka'bah, falaha rabbuha. Ka'bah itu sudah ada tuannya sendiri, sudah ada Tuhannya sendiri. Dia yang akan menjaganya, tidak perlu aku menjaganya, kata Abdul Muttalib. Ini sebenarnya sudah peringatan dari Abdul Muttalib kepada Abraha. Tapi Abraha tidak menghiraukan peringatan itu, tetap dia jalan. Apa yang terjadi? Belum sampai di Ka'bah, Allah Subhanahu wa taala turunkan apa? Tayran ababil. Nah, itu yang diabadikan oleh Allah di dalam apa? Di dalam Al-Qur'an, surat Alam Nashrah. Apa? Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah engkau melihat, wahai Muhammad, bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap pasukan bergajah? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah kami telah menjadikan tipu daya mereka menjadi sia-sia? Wa arsala alaihim tayran ababil. Kami kirimkan kepada mereka pasukan burung-burung ababil. Nah, ini bukan nama itu ya. Ada sebagian orang dia kira itu burung ababil namanya, bukan. Itu sifatnya. Ababil itu artinya jama'at katsirah, burung yang sangat banyak jumlahnya. Iya, tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil. Yang masing-masing burung itu membawa apa? Membawa batu dari tanah liat yang terbakar. Tarmihim bihijaratin min sijil, ya, faja'alahum ka'asfim ma'kul. Maka Allah jadikan mereka seperti daun yang dimakan ulat. Disebutkan dalam sejarah bahwa burung-burung ini ketika dia lemparkan kepada pasukan bergajah itu seluruhnya mati. Nah, dan tidak ada seorang pun yang tersisa kecuali Abraha sendiri. Abraha sendiri dia masih hidup walaupun terkena apa? Terkena batu tadi, lemparan batu oleh burung ababil tadi. Dan Allah ingin tunjukkan bagaimana si Abraha ini sangat mengenaskan sekali kematiannya. Jadi Abraha ketika dia selamat, pasukannya sudah mati semua. Abrahanya yang selamat. Abrahanya selamat. Nah, Abraha ini kan pulang ke Yaman. Pulang dia ke Yaman dalam keadaan sudah ripuh, dalam keadaan sudah tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Kemudian anggota badannya itu lepas satu persatu. Bahkan disebutkan dalam sejarah bahwa Abraha ini tidaklah melewati suatu kampung kecuali anggota badannya putus di kampung itu. Lewat kampung lagi, anggota badannya putus lagi di kampung itu. Tapi dia masih hidup. Subhanallah. Di sini Allah ingin menampakkan apa? Kehinaan si Abraha ini. Sampai akhirnya dia sampai di Yaman. Pas sampai di Yaman dia meninggal di situ. Nah ini bagaimana Allah menghinakan orang-orang yang menghinakan orang-orang yang ingin apa? Menghinakan rumah Allah Subhanahu wa taala, Ka'bah.
Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, nah di tahun inilah Rasulullah SAW lahir, dan insya Allah Ta'ala ada beberapa lagi yang akan kita kisahkan dari kelahiran Rasulullah SAW, ya, terkait dengan peristiwa-peristiwa bersejarah dari Nabi kita Muhammad SAW. Ya, jazakumullah khairan atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.